Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat Arianto Petuk, malam hari ini kita tadi sudah melakukan mediumisasi terkait beberapa benda-benda pusaka yang sempat tadi saya bawa dan sudah ada penguakan. Dan kenapa kita pindah ke lokasi teman-teman? Karena kalau teman-teman mungkin mengikuti langsung di lapangan ya, pasti teman-teman akan paham. Dan itu ternyata banyak sekali benturan-benturan yang kami rasakan, sehingga kami segera mengalih ke wilayah yang lebih terasa nyaman untuk melakukan proses penguakan sisi lain. Dan di sini ada satu lagi nih teman-teman yang masih penasaran ya, kenapa Mbak Tina bisa dan Lucy sendiri ini pengen menjadi sebuah mediator. Apakah nanti beliau bisa menjadi mediator untuk mengundang yang sederhana saja di wilayah sini teman-teman, karena wilayah ini juga cukup menarik perhatian ya. Kalau nanti kita akan kuak, karena ini akan kita lakukan Mbak Lucy ya, yang dia penasaran pengen menjadi mediator ya. Jadi ada hal apa saja yang bisa kita ketahui. Cek sinyal dulu nih teman-teman, kayaknya sinyalnya dangdut nih. Cek sinyal dulu yang sudah hadir teman-teman, sambil dibantu tap-tap layar dulu ya. Ayo teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi untuk penguakan sisi lain di wilayah sini, karena Mbak Lucy ini penasaran ya. Nanti kita akan coba seperti apa, apakah beliau bisa menjadi mediator apa enggak. Nih Mbak Lucy sini, kenapa kamu penasaran? Katanya kamu ingin nih, ini namanya Mbak tuh. Sinyalnya susah ya Om? Sinyalnya kayaknya ngelek ya sinyalnya ya. Ya saya penasaran. Ya ada kamu ya, ngobrol-ngobrol dulu. Kepengen tahu gitu rasanya gimana gitu. Kenapa Mbak Tina bisa kok saya enggak gitu. Masih penasaran saya. Jadi penasaran. Jadi ingin mediumisasi juga. Apakah panjenengan bisa apa enggak gitu ya? Ya udah. Nanti kita akan coba mediumisasi ke Mbak Lucy ya. Nanti kita akan coba nanti beliau, karena beliau penasaran teman-teman. Jadi kalau penasaran itu biasa teman-teman. Jadi kalau penasaran biasanya ketika muncul penasaran, jadi dia ingin mengetahui ya. Jadi nanti kita akan coba ya. Saya pun akan coba melakukan mediumisasi ke Mbak Tina ya. Kalau memang dia bisa menjadi suatu wadah agar nanti penguakan sisi lain di wilayah sini, nanti kita akan lanjut ya teman-teman. Dia penasaran. Penasarannya apa coba? Ya penasaran, kepengen tahu rasanya tuh gimana. Rasanya gitu. Gimana? Beneran apa enggak gitu. Kan saya sering lihat ya. Jadi saya tuh kepengen kayak gitu. Bisa apa enggak gitu. Ya tadi sebelum kita mau melakukan ini kan, jadi sudah sempat saya lakukan pembukaan dulu ya. Ya. Agar Mbak Lucy ini apakah dia bisa menjadi wadah apa enggak ya teman-teman. Ya seperti itu, betul-betul siap secara untuk mediumisasi yang akan dilakukannya ya. Nah, nanti kalau siap kita akan lakukan mediumisasi ya. Mudah-mudahan nanti kalau bisa keren, kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa nggak apa-apa. Kan tergantung kondisi badan kita ya. Oh gitu ya udah. Tapi jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang betul-betul nanti secara mediumisasi yang akan saya lakukan ke Mbak Lucy ya, apapun nanti yang mau yang bisa ya, Mbak Lucy menerima saja udah ya, menerima saja ya, fokus pada titik yang nanti akan saya
coba masukkan ke wilayah nanti apa saja. Kita ambil yang cukup ringan-ringan saja teman-teman ya, yang ringan-ringan aja dulu, karena nanti kalau yang ringan-ringan biar nanti mudah-mudahan yang ringan ini bisa terterap. Kalau tidak ya nanti kita perlu pelan-pelan ya untuk Mbak Lucy. Jadi intinya gini, tidak semua seseorang itu bisa menjadi mediator, tetapi bila mana memang itu wadahnya sudah siap untuk menjadi mediator, insya Allah bisa kita buka ya. Jadi seperti itu. Ini yang penasaran teman-teman. Jadi kalau yang penasaran ya perlu coba kita. Ini sinyalnya kok agak susah ini. Ngelek-ngelek ya. Bang, temennya cantik. Wah, teman saya cantik-cantik semua. Keswing Kang dan satset Kang Andika. Bentar Kang. Jadi biar rasa penasaran dia. Ngelek ya. Waduh, belum apa-apa udah ngelek ini. Oke, kalau ngelek berarti kita geser dulu. Sini saya geser dulu ya. Kita nyari tempat dulu. Yuk. Tempatnya yang mana nih? Mau yang mana nih? Ya mungkin di sini aja kali ya Bang, bisa jauh-jauh. Di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Jadi kita gini aja dulu. Nanti biar Mbak Lucy, nanti kita akan coba wilayah sini ya, karena ini sangat luar biasa. Mbak Tina masih istirahat ya. Mbak Tina nanti di belakang. Nanti kalau kecapean dia istirahat dulu, karena ada benturan, beberapa benturan yang sehingga kami pindah di sini. Nih badan saya masih, tapi alhamdulillah sudah kita netralisir lah. Sini kita pakai kamera depan. Nih nge-like masih enggak? Sini kayaknya aman lah. Kalau lari-lari ya saya kejar gendut ini. Lari ya, nanti kalau lari jagainnya kewalahan enggak ini Bang Ari? Enggak. Nanti kita kondisikan ya. Kurang serem gimana? Lokasi yang serem. Ini udah lokasi yang sangat menegangkan ini ya. Kalau di sini. Sini ini kanan kiri ini kanan kiri banyak sekali teman-teman. Ini hutan belantara. Nih juga. kalau nggak pakai lampu tuh sana nggak ada cahaya teman-teman. Gelap ya. Kan? Kalau nggak ada penerangan di sana sangat gelap teman-teman. Ya. Dan ini jarang orang lalu lalang masuk ke wilayah sini teman-teman. Ini wilayahnya nih. Ya, cari yang serem. Mungkin kalau teman-teman kesini ya sangat serem sebetulnya. Ya, banyak energi-energi. Ki Jangkung, stand saja, aku nunggu batu merah. Bentar Kang. Sana Mbak Lucy sana kalau memang betul-betul penasaran, dia ingin menjadi salah satu mediator, kita akan coba ya. Ya, takut kewalahan jaganinya ya. Iya. Iya. Sebenarnya harus satset ini. Ada yang udah nggak sabar. Bentar ya. Tolong Dah, Mbak Lucy madep aja ke sana, Mbak. bantu doanya biar nggak ada benturan energi-energi lainnya. Agak ke atas nih. Pegang dulu. Saya Ayo. Jangan lupa tap-tap layarnya. Ya, ini lagi insya Allah mau satset. Salam Rahayu, Bang Prianto. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga energi yang seperti sebelum-sebelumnya. Sepertinya dia sangat ingin sekali menjadi mediator. Ya, ini bukan goyang-goyang tapi ada rasa takut juga.
ada rasa takut karena ada energi yang sangat kuat. Ya betul, di sini memang banyak energi-energi yang lain. Kita spill lokasi. Ya, mengeblur. Mungkin ada satu hal yang lewat tadi. Tolong bantu tap-tap layarnya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Sini teman-teman, jadi saya mau melakukan mediumisasi dengan Mbak Lucy ya, yang dia penasaran ya. Ya. Oke, kita biarkan saja. Karena di sini ada salah satu ya warga yang sangat penasaran. Penasaran Mbak Lucy. Maka dari itu ya, kita lakukan mediasi. Kan cahayanya agak redupin sedikit sini. Ya. Ntar kita coba biar nggak goyang-goyang. Sepertinya udah. Cukup. Nanti kita. Ya, ini mau dimulai. Ya, terima kasih yang sudah datang dan yang sudah bergabung. Jangan lupa tap-tap layar. Kita saksikan mediumisasi dari salah satu teman kami yang sangat penasaran. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya, bantu share-share ya. Ya, terima kasih semuanya. Salam rahayu, semoga sehat selalu. Kita saksikan terima kasih yang sudah hadir. Maaf kalau sedikit mengelek di sini karena sinyal tidak beraturan. Ya. Kita saksikan. Karena di sini tempatnya cukup berenergi besar ya, kalau dirasa banyak energi yang berbenturan. Jadi kita saksikan bersama. Jangan lupa tap-tap layarnya. Saya pun udah mulai merinding ini ya. Ya teman-teman, kita saja karena penarikan ini sangat kuat kayaknya. Ada energi yang sangat besar. Iya benar. Terima kasih yang udah bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya.
kita coba melakukan salah satu pembuktian. Karena energi di sini benar-benar cukup kuat. Ya, terima kasih Ki Anom. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Kita sudah mencoba melakukan ya, energinya ya. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa tap-tap layar. Terima kasih dari Garut. Ya, rupanya sudah hadir ya. Ya, ada yang sudah hadir di sini. Kenapa kamu mau hadir di wilayah sini? Apa kamu pendamping ya? Hah? Iya. Kamu pendamping? Iya. Kenapa kamu selalu mendampingi? Hah? Kenapa kamu selalu mendampingi? Kamu nggak terima ketika saya hadir di sini? Tidak. Saya hadirkan. Hah? Tidak. Kenapa kamu? Kalian sudah mengganggu saya. Saya bukan mengganggu, karena pendamping kalau pendamping Ya. bisa mengayomi, ya. Iya. Sepertinya Bisa mengayomi nggak? Bisa. Nah, ya udah Tapi kalau tolong bisa. jangan ganggu saya ya. Enggak, saya nggak mengganggu, karena pendamping yang saya rasakan ketika saya ingin mengetahui sisi di wilayah kamu. Kamu selalu menyelimuti. Iya, itu hak saya. Saya melindungi semua makhluk di sini. Oh gitu. Ya udah. Kalau kamu melindungi sesuatu di sini, saya ingin tahu juga, bisa nggak sesuatu yang kamu tunjukkan ketika kamu ada di wilayah-wilayah ini? ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita simak aja. Hah? Saya ingin tahu aja. Karena saya merasakan sesuatu yang ada di wilayah kamu. Kamu sebagai sosok pendamping, tapi penyelarasan ini harusnya diselaraskan. Atau memang kamu ada keturunan dari seorang kakek atau kakek Ya, nenek terima kamu? kasih Kang Aci Imai. Saya ingin tahu juga, kakek kamu itu adalah salah satu yang memang dulu saya disegani. Apa kamu sebagai pendamping di putrinya ini sendiri? Ya, betul. Mendampingi? Mm-mm. Seperti apa dalam pendampingan? Kenapa nggak bisa diselaraskan? Tidak. Coba kamu tertawa sesuatu yang sangat menakutkan. Saya yakin kamu seharusnya seperti bisa tertawa itu. Kamu jangan. Kalian di sini mengganggu saya. Enggak, saya nggak mengganggu. Saya nggak mengganggu karena kalian, saya Ya, rasakan terima kasih yang sudah bergabung sebagai sosok kawan-kawan. pendamping seharusnya bisa Kita diselaraskan, saksikan ya. Bisa nggak sih salah satu. menyelaraskan? Ya. Itu tugas saya. Tentu saja saya bisa. Nah, kalau bisa seharusnya ketika saya ajak ke penelusuran, ya, jangan dijadikan sebuah penasaran. Kalau pengen mau masuk ya masuk saja, ya, sampaikan saja, gitu, ya. Sekarang saya ingin tahu juga nih, kenapa ketika di dalam pendampingan Mbak Lucy sendiri ini kurang greget gitu loh. Karena apa? Karena panjenengan ini nggak diselaraskan. Coba dikasih petunjuk, arahan agar penyelarasan ini bisa. Jadi tidak usah di luaran sini disampaikan gitu. Sosok pendampingan seharusnya nggak seperti ini. Terkadang dia membuat tertawa. Coba kalau malam dia sering tertawa sendiri. Karena kamu pakai, ya kan. Nah ini seharusnya nggak seperti itu. Ya itu hak saya. Oh nggak bisa, kalau hak kamu yang nggak bisa seperti itu. Seharusnya dalam pendampingan ketika mau memakai wilayah-wilayah yang ada di sekeliling kamu ini yang kamu pakai, ini harusnya ada penyelarasan dulu. Jadi nanti ada agak keseimbangan. Gitu. Kamu kalau malam sering memakai, jadi Mbak Lucy ini sering nggak sadar ketika kamu pakai. Terkadang dia jalan, terkadang dia keluar. Ya. Saya nggak mau lah dalam pendampingan yang sudah hadir. diri Mbak Lucy ini ya harus diselaraskan. Jadi ketika ada pemakaian pengobrolan itu nyambung, ya. Ya.
Yaudah nanti coba ketika misalnya mau ada pemakaian di salah satu wilayah-wilayah ya, lakukan pada tempatnya ya, agar Mbak Lucy ini menjadi suatu karakter memang betul-betul dia mampu, dia punya gitu loh ya. Jadi nanti diseimbangkan ya, mau nggak diseimbangkan, jangan memakai sesuka hati ya. Iya. Ya udah gini aja sekarang setelah ada pendampingan, ada nggak pesan-pesan yang nanti mau disampaikan? Insya Allah ini sedikit nanti untuk pembelajaran Mbak Lucy, karena Mbak Lucy ini punya kepekaan, cuma pandangan untuk dia ketahui belum nyampe ke arah ke sana. Jadi dia masih merasa penasaran antara yakin dan tidak. Saya masih, Mbak Lucy sendiri ini masih belum seutuhnya menjadi seorang yang memang dia punya pendamping di wilayah. Dari mana sih asal pendamping itu, Mang? Pendampingnya ini dari mana asal pendamping yang dari golongan mana? Dari golongan, tidak, saya jadi leluhurnya Mbak Lucy sendiri. Oh, jadi leluhur. Jadi leluhur, tapi Mbak Lucy-nya sendiri penguasaannya belum seutuhnya gitu, apa gimana? Ya, seperti itu. Jadi saya sering salah gunakan. Sering disalahgunakan oleh siapa yang menyalahgunakannya? Sering dipakai gitu ya, dipakai karena rasa penasaran itu. Jadi dia pakai, masukin aja gitu ya, sebetulnya penyelarasannya belum seimbang. Ya udah, tapi ini ya, nanti setelah ini penguakan yang saya lakukan ini, tolong nanti diperhatikan ya, ketika mau menggunakan sebuah media di dalam kondisi seperti ini, distabilkan dulu ya. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Yang apa? Agar sesuatu di wilayah lingkungan ini bisa difungsikan dengan baik ya, tidak menjadi goncangan di dalam diri ya, tidak menjadi goncangan diri, karena Mbak Lucy ini masih antara percaya dan tidak percaya, yakin dan tidak yakin, karena masih belum ada terkoneksi penyambungannya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Diberikan ajaran, bimbingan sesuatu tentang bahwa sesuatu yang gaib itu di dalam dirinya itu ada suatu golongan yang dalam pendampingan untuk bisa dikendalikan dengan baik. Jadi jangan mengendalikan kayak gini, kan kasihan ya. Sudah ya, karena saya rasa cukup, karena kasihan ini Mbak Lucy-nya antara masih menyeimbangkan. Nanti insya Allah kita ada pembimbingan khusus ya, untuk gerak lahir hati yang bisa dimunculkan, agar ketika nanti pada tempat wadahnya ini bisa lebih baik lagi ya. Sudah, sekarang kembali sajalah ya, silakan kembali menurut yang biasa dilakukan oleh Mbak Lucy seperti apa, silakan lakukan sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, kita udah saksikan tadi ya sama Mbah Ari. Gimana tadi rasanya? Aduh. Ya, banyak yang tanya. Ya, cerita sendiri nih Mbak Lucy, karena Nggak sadar ya, ternyata saya bisa. ya. Nggak sadar, benar-benar nggak sadar. Dan sama ini, aduh, badannya panas. Ya, jadi seperti itu. Jadi gini. Ya. Coba Mbak Lucy, kita tanyakan ke pakarnya langsung, Mas Ari. Mbak Lucy ini kan penasaran ya. Nah, kenapa
saya ingin memperhatikan beliau, rasa penasaran. Beliau itu punya kepekaan, cuma nggak diselaraskan. Ada suatu pendampingan. Ketika selalu dipakai tanpa ada penyelarasan, jadi kayak ngacau gitu loh. Nah ini yang nggak saya suka. Jadi yang namanya pendampingan, ketika mau ada sesuatu hal, dia itu bisa melakukannya sendiri dengan posisi yang baik. Jadi nggak ngawur. Masa kalau tidur, ketika tidur bangun, terkadang kayak orang ngobrol gitu loh, ya kan, canda tawa sendiri, dia nggak sadar. Padahal ketika ada pendampingan itu sebetulnya mau ada penyelarasan. Itulah, inilah karena apa? Kodam-kodam pendamping atau sosok-sosok leluhur biasanya ya, yang mempunyai wilayah-wilayah itu atau dari keturunan, terkadang seperti itu cara menyampaikannya. Tapi sang pemilik, diri kita sendiri, ini kita tidak paham. Jadi kayak yakin enggak sih ya, kok saya terkadang kayak gini gini, ya kan? Kayak itu Kayak mimpi tapi nyata gitu loh. Ya kan, kayak mimpi. Jadi Terima nggak bisa kasih bedain yang dunia sudah nyata sama bergabung. dunia mimpi gitu. Jangan lupa bantu Antara tap layarnya. kayak dunia mimpi, kayak dunia nyata. Iya. Kita Kadang juga lupa simak saya yang tuh tadi tadi. habis ngapain gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nanti untuk penyelarasan biasanya nanti ada ya, biasanya di puasa weton. Kalau enggak di puasa weton, kalau enggak di puasa weton biasanya di hari-hari tertentu. Kalau ya lakukan gerak lahir hati, salah satunya sholat hajat, ya sholat tahajud, sholat rok itu dilakukan. Nah itu baru nanti membaca doa-doa wirid yang sederhana itu ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh untuk wiridannya, atau untuk sholawatnya sekalian juga boleh. Itu seperti itulah. Nanti setelah itu di ruang tertutup, misalkan kamar gitu ya, itu dalam keadaan gelap tanpa ada cahaya. Nah di situ baru nanti akan ketahuan siapa sih sebetulnya sosok yang pendamping yang ada di wilayah saya. Kenapa kok saya sering ngobrol tanpa sadar, tahu-tahu saya lagi ngapain gitu kan. Nah itu nanti dibelajar, tidak apa-apa, karena wilayah Panjenengan ini ada keturunan, mungkin dari Mbak Tina juga mungkin ada keturunan yang memang dulu pernah di lingkup keluarga Panjenengan, ya. Ya udahlah, pelan-pelan aja lah ya, namanya juga masih proses dalam pendampingan. Nanti pada saatnya nanti kewibawaan ini akan muncul. Jadi ketika kewibawaan ini muncul, orang melihat kita ini sudah berbeda. Oh iya, orangnya biasa, tapi ketika kita dekat kayak kikuk-kikuk gitu kan. Oke, sudah ya? Sudah. Ya kita duduk nyantai lagi sana. Oke, Nah, siap. udah, belajar terus pokoknya. Nih. Kita spill ya. Nah, kalau Mbak Tina sendiri dia udah luar biasa. Mbak Tina mah udah pro. Dia udah punya kepekaan di dalam kondisi kebatinannya, wadahnya. Amin. Dia bisa membuka dan menutupnya. Amin. Jadi tidak semuanya harus bisa dimasukkan. Dan Ya, ketika betul. mau memasukkan sesuatu hal yang di dalam kegaiban itu, wadahnya dia udah siap gitu. Itu ya. Udah kan? Jadi ini biar nggak Biar nggak penasaran jadinya ya. berapa yang nyimak ini? Cukup banyak juga yang nyimak dan yang penasaran ya. Yang penasaran nggak apa-apa, yang kalau misalkan Kang, saya penasaran, boleh gitu loh ya. Bisa dan tidaknya nanti itu Tergantung dari diri kita. dari kita hanya coba membantu memasukkan sesuatu hal yang gaib di dalam posisinya ya, di dalam wadahnya. Tapi untuk teman-teman, tidak semuanya manusia itu bisa menjadi mediator ya. Tidak semuanya, perlu diingat ya. Jadi seperti itu. Ada nggak yang komen-komen aneh? Ya. Yang komen aneh-aneh ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Terus? Jadi ya ada yang penasaran juga mau cek kodam gitu. Oh, cek kodam, jangan loh kalau cek kodam, Tapi saya gini teman-teman, tadi saya menggunakan sedikit untuk Ya, memacu. Selamat Saya malam juga menggunakan yang baru wewangian. datang. Memacu biasanya saya gunakan wewangian, karena dengan wewangian ini untuk mempelajari ya, bahwa terkadang bentuk wangi ini seperti apa. Oh, wangi ini ternyata ada sesuatu yang mau hadir biasanya gitu. Jadi biasanya wewangian ini juga ada satu media khusus, jadi seperti itu. Dan bila mana badan kita wangi,
ya pasti seger dong ya enggak? Ya, seger seperti Bang Ari ya, yang selalu nempel kayaknya ini. Kita spill. Oke. Bok ada yang lebih bagus lagi, monggo. Apa lagi? Bisa di mahar. Apa? Banyak yang tanya batil sih, Mbah. Masih disimpan kok. Ya nanti begini, kalau teman-teman misalkan pengen ngobrol atau ada sesuatu pusaka alam, itu ada kok di profil saya, kan ada nomor WhatsApp saya tuh, ada nomor WhatsApp saya kan. Nah di situ boleh teman-teman ya, di profil saya itu Arianto Petuk, pemburu pusaka alam. Nah di situ ada nomor WhatsApp, silakan nanti untuk komunikasi atau bertanya-tanya ataupun terkait tentang benda-benda pusaka yang saya dapatkan. Jadi benda-benda pusaka yang saya dapatkan itu adalah prosesnya dari proses alam, bolang teman-teman ya. Jadi bolang ya seperti ini, misalkan yuk kita Ya, bolang yuk ke salam wilayah kembali. mana gitu. Mas Awi Wimak. Salam ngapa? Salam apa? Oke lah, orang apa orang Pak, apa. saya mau tanya, saya kalau tidur sering ketindian. Oh, sering ketindian katanya. Biasanya gini, orang kalau yang sering ketindian, satu badannya itu terkadang kotor, kedua lelah di dalam pemikirannya. Ya, Orang betul. kalau lelah di dalam pemikirannya itu terkadang seperti itu, dibilang itu direp-rep. Nah justru orang yang ditindian itu punya satu gangguan mental. Ya satu itu biasanya kejiwaannya nggak stabil. Jadi yang dimaksud kejiwaannya nggak stabil, dia tidur tetapi pikirannya itu kemana gitu loh. Jadi dia punya pemikiran yang berbeda. Akhirnya golongan-golongan yang lain ini terkadang seperti ada di sekeliling panjenengan. Padahal itu kejiwaan saja. Jadi kejiwaan itu harus dibersihkan dulu. Ya, syarat yang paling mudah untuk membersihkan di dalam jiwa kita agar selalu terjaga itu dengan sering mendawamkan wudhu. Kenapa wudhu itu adalah sumber untuk pembersihan di dalam aura-aura di dalam diri kita. Jadi seperti itu. Mau tidur kita wudhu dulu, ya. Wajar Kapan mau teman-teman. Oh ya, ini jimatnya kan? ada yang Jimatnya tanya dimaharkan. putra Wah, ini. tunggal. Kapan Bang jimatnya akan dimaharkan? Ya kita sematkan nanti dimaharkan, dan pokoknya nanti simak aja kelanjutan dari Apa? penguakan semua barang-barang dan benda pusaka yang dari alam. Ya nantilah insya Allah kita sepil satu-satu ya. Tapi malam ini kayaknya nggak saya sepil semuanya teman-teman. Tadi di live pertama kan sudah saya sepil sebagian ya. Karena kalau kita sepil semua nanti penguakannya terlalu ramai. Jadi dan yang penting hari ini Mbak Lucy sudah mengetahui tentang kepenasaran. Oh ya, ini ada yang minta nomor Ada di bio profil kan? Di bio, di profil bio saya. profilnya itu ada nomor Wawa, monggo di Dicek Wawa aja aja dan dicek. Oke, dah itu aja. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Mbak Tina Dari Probolinggo mau narik Bang. enggak lah, saya nggak narik, saya nggak bisa narik. Ya, saya jujur nggak bisa narik teman-teman. Tetapi hanya sebatas bila mana ada sesuatu energi yang tersentuh, bila mana memang bisa diwujudkan ya insya Allah atas suatu kehendak Allah. Ini hanya apa ya namanya teman-teman? Namanya tentang menarik benda-benda pusaka itu juga harus tahu sesuatu dijaga. Satu, ketika itu benda pusaka yang memang betul-betul itu suatu cagar alam. Namanya cagar alam itu adalah benda pusaka yang memang sebagai cagar di wilayah situ, sebagai pelindung di wilayah situ. Dalam arti pelindung itu untuk menjaga alam, menjaga suasana kayak musibah, kayak hewan atau apa, itu ada teman-teman. Jadi benda-benda pusaka yang tersimpan di cagar alam itu, itulah yang harus kita jaga. Jangan semua benda-benda itu harus kan, walaupun kita punya kemampuan itu, tapi ingat teman-teman ya, sesuatu yang kita dapatkan bila mana itu memang di dalam pengambilannya tidak sewajarnya, itu ya jangan, itu sangat berisiko teman-teman ya, resikonya sangat besar. Satu, kegaiban itu resikonya sangat besar teman-teman. Satu, bisa menjadi faktor kegilaan. Faktor kegilaan bila jiwa raga kita labil ya, ini yang menjadi faktor kegilaan. Banyak orang belajar spiritual tanpa pendampingan guru-guru besar, ini bisa menjadi suatu kegilaan loh. Yang kedua, yang paling menjadi resiko tingkat tinggi adalah suatu kematian.
Walaupun kematian itu adalah sesuatu hakikatnya hanya kepada Allah dan semuanya itu. Tetapi bila mana teman-teman ya, kita memang semua selalu ingin berbuat baik untuk sesama, insya Allah. Sebatas apapun yang mau ada resikonya, kita akan berserah diri kepada Allah. Ya, silakan yang mau komen atau Yang mau tanya-tanya juga tanya-tanya. silakan. Apa tanya-tanya apa? Bang Arianto Petuk siap menjawab. Apa itu? Tanya-tanya apa? Silakan. Tanya apa? Tanya janda pirang kah? Wah, Monggo siapa yang mau tanya dipersilakan akan Berapa sih dijawab. yang nyimak? Saya pengen tahu dulu. 130. 130. Ya. Terima Semakin kasih ya naik ya. teman-teman yang sudah menyimak. Oh, di sini banyak, ada 3 orang belum yang lainnya. Di belakang-belakang sana yang tidak terlihat. Alamatnya jenengan mana, Kang? Alamatnya di spill coba Kang. Alamat saya di Cilacap ya, Cilacap di Salam kenal Jalan dari Langkap. Malaysia ya. Kalau enggak, kalau salam ingin kenal mampir balik. ke tempat usaha saja. Ini yang tanya ada di Malaysia. Gimana? Salam kenal dari Malaysia. dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Jadi intinya dalam penguakan sisi lain ataupun penguakan hal-hal yang berbeda. Bang, jujur bambu saya masih petuk yang banyak asli belajar. ada, Bang. Gimana? Bambu petuk yang asli. Bambu petuk yang asli, kalau yang asli dari alam, apa yang saya dapatkan ya sesuai dari proses alam ya, itu saya ada. Tapi kalau yang alis berbalik yang teman-teman inginkan itu saya belum punya. Oh ya, ini juga ada yang tanya. Kang mau tanya, apa punya jimat besi tuo atau batu wiso? Monggo dijawab. Saya belum punya batu besi wiso, tapi saya dapat kemarin di itu namanya batu badar besi kuning. Jadi badar besi kuning itu ada, saya punya kemarin. Tapi kalau yang lain-lain belum punya. Jadi yang kalau saya mendapatkan sesuatu dalam proses pembolangan pasti saya sepil kok teman-teman. Intinya di sini untuk saling belajar ya. Siapa tahu benda-benda pusaka ini teman-teman juga pernah miliki. Jadi ini beberapa yang WhatsApp ya, WhatsApp saya, Kang, kemarin ada yang nawarin benda-benda pusaka. Ketika saya cek benda-benda pusakanya itu kok di pasaran banyak, gitu kan? Nah Iya, teman-teman betul. gini, kalau teman-teman mempunyai suatu benda pusaka selalu dibandingkan dengan banyaknya di pasaran, berarti teman-teman gagal memahami sesuatu energi yang ada di suatu benda itu. Itu aja intinya. Namanya Semar Mesem itu banyak di pasaran teman-teman, banyak betul. Ya, tetapi kalau teman-teman selalu membandingkan sesuatu benda yang ada di pasaran, teman-teman gagal mengetahui tentang sisi energi di dalam tersebut. Itu intinya. Itu aja teman-teman. Kalau menceritakan tentang Wang di pasaran itu banyak, berarti teman-teman sudah gagal mengambil sesuatu bentuk energi situ. Tidak mau memahami yang namanya Semar Mesem ya nggak cuma satu teman-teman. Kalangan spiritual itu nggak seperti itu. Gimana caranya suatu benda yang dia dapatkan dari histori, satu kebanyakan dari histori. Contoh kita jalan-jalan, tahu-tahu ada benda yang jatuh, atau tahu-tahu kita menemukan benda yang tanpa kita ketahui, tahu-tahu ada gitu ya. Atau di dalam bentuk penarikan sesuatu golongan benda-benda yang ada di kita wujudkan di dalam bentuknya itu. Itu namanya histori. Berarti ketika ada histori, pasti ada sesuatu gelombang energi yang bisa kita ambil atau kita manfaatkan. Nah itu diolah sesuai dengan suatu kondisinya. Jadi kalau teman-teman misalkan nih, teman-teman misalkan pegang cincin. Nah di sini tersimpan sebuah energi untuk ketangguhan. Nah dengan ketangguhan membentur ketika melihat seseorang gitu ya, melihat seseorang wibawanya itu ingin apa kamu gitu kan. Seolah-olah kita punya daya tarik energi besar. Nah, situasi dan kondisi itu ketika teman-teman bisa masuk ke ranah sana, berarti teman-teman bisa mengetahui energi sesuatu yang ada di benda ini. Ketika difungsikan, ini akan terasa teman-teman. Contoh misalkan saya lagi jalan kayak gini. Ketika saya mempunyai sesuatu benda pusaka yang punya energi yang memang ternyata, ketika situasi kondisi itu memang diperlukan dengan tuah secara alamnya, itu akan muncul teman-teman. Nggak usah lama-lama, gitu aja dia udah terasa gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu membandingkan sesuatu benda-benda pusaka yang ada di pasaran. Kalau teman-teman mempunyai sesuatu benda pusaka membandingkan dengan sesuatu benda yang ada di pasaran, intinya teman-teman gagal mengetahui sisi tentang energi di dalam suatu benda tersebut.
gagal sudah. Karena apa? Nggak mau ngaji sesuatu benda kekuatan energi di situ. Kalau membandingkan, waduh Kang di pasaran banyak, ya banyak teman-teman, banyak loh namanya sesuatu media di pasaran banyak. Tetapi dari media itu punya gelombang-gelombang atau sebagai wadah pusaran energi. Intinya teman-teman ya. Jadi bukan apa-apa. Kasihan para empu-empu atau sesuatu yang memang punya energi khusus teman-teman dibandingkan. Lucu dong. Ya kan, sama aja gini. Gini. Oh, motor NMAX atau apa? Wah, ini nggak enak. Wah, ini banyak kok di sana. Nah, kalau membandingkan seperti itu nanti gagal. Jadi sesuatu yang teman-teman dapat lebih baik dikaji. Apapun nanti yang bisa diolah di dalam pengajian atau dimanfaatkan sesuatu ke gelombang itu, teman-teman berhasil. Jadilah spiritual yang mempunyai jiwa kepekaan di dalam pengolahan rasanya. Menjadilah spiritual yang selalu ingin bersama teman-teman ya. Jangan merasa bahwa kita paling hebat, tidak. Karena sejatinya manusia ini sangat keterbatasan. Jadi jangan merasa bahwa kita paling hebat, paling kuat. Sekuat apapun bentuk benda, ketika teman-teman tidak biasa menguasai sesuatu kekuatan itu, sama aja nol teman-teman. Maka lebih baik jadilah sesuatu yang biasa saja. Ketika itu akan muncul bisa dimanfaatkan, teman-teman bisa merasakan. Karena gelombang energi sesuatu tentang kekuatan secara alam, teman-teman, situasi dan kondisi itu perlu digunakan ya. Jadi seperti itu. Saya pun sama teman-teman, ketika saya seperti ini ya biasa saja. Gitu ya. Oke, ada yang lain lagi? Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada Ki Ari Petung. Udah, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita sudah ini. Sini saya kameranya menjadi kamera depan. Monggo. Mbak Tina mau lagi nggak? Saya istirahat dulu. Nih, Mbak Tina. Karena benturan tadi itu sangat kuat. Oh iya, kita udah ya teman-teman. Sinilah kita ngobrol santai. Yang penting tadi Mbak Lucy. Jadi nanti untuk pembelajaran, pembimbingan tentang spiritual nanti dikaji lagi ya. Bang, saya nyimpen bulu perindu, tak kasih minyak, bergerak kok khasiatnya nggak ada. Gini, bulu perindu yang bisa bergerak itu namanya akar rumput bujang. Akar rumput bujang itu memang punya energi khusus ya, tuah khusus ya. Itu jadi kenapa bulu perindu itu bisa bergerak ya, bisa bergerak secara nyata. Jadi ini gini teman-teman, jadi akar rumput bujang itu adalah sesuatu akar yang sudah kering gitu ya secara proses alam. Nah, ketika tersiram air itu ada pengendapan air yang masuk ya. Jadi akhirnya ketika tersentuh ini bergerak. Itu memang energi secara alam ya, energi yang bisa digerakkan. Nah, sisi tentang keilmuan daripada bulu perindu yang bergerak itu, keilmuan yang bisa diambil ya teman-teman, gimana caranya menggerakkan sesuatu gelombang besar, walaupun itu adalah keilmuannya adalah sering mendawamkan wudhu teman-teman ya. Gimana cara di dalam diri kita air itu bisa menggerakkan diri kita, yaitu dengan cara mendawamkan wudhu. Jadi ketika mendawamkan wudhu pasti kita akan bergerak. Allahu Akbar. Nah ini itu seperti itu teman-teman, cara menggerakkan tentang sisi tentang keilmuannya. Jadi ketika nanti diterapkan, bulu perindu itu akan masuk di dalam gelombangnya, dan ketika nanti difungsikan itu akan bermanfaat ya, apalagi untuk daya pengasih ya. Janda pirang aja tinggal pok kayak gitu. Alap-alap official. Kalau yang belum bisa mengetahui sisi tentang energi itu ya pelan-pelan teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka dengan sesuatu gelombang-gelombang bentuk-bentuk pusaka-pusaka alam, termasuk teman-teman punya pengolahan ya, nanti tinggal diolah saja pelan-pelan ya. Belajarlah kepada guru-guru yang ada di wilayah kita ya. Kalau saya masih banyak belajar teman-teman. Kalau soal kol buntet gimana? Kol buntet.
Kol buntet itu memang itu memang punya energi khusus ya, kol buntet. Jadi kol buntet itu berlubang tapi dia bisa bergerak. Itu katanya sering dites di apa namanya? Pakai air jeruk ya. Mbak Tina kemana? Oh ya, Mbak Tina suruh kesini nih katanya. Oh iya. Ya, assalamualaikum. Selamat bergabung. Mbak Tina ada di sini, nggak kemana-mana. Oh, Mbak Tina. Aku pengen ngobrol-ngobrol masalah tadi loh. Ya, Ketika silakan. mediumisasi yang tadi loh. Gimana? Nih, mana gatal-gatalnya udah hilang? Bukan gatal tapi kayak cakaran tadi loh. Kayak hilang cakaran-cakaran di sini tuh. Nih, Udah hilang bekas-bekas cakaran. Alhamdulillah udah mendingan, dan tadi pun energi yang sangat kuat. Jadi mohon maaf. sinyal kita kok ngelek-ngelek ya. Terkadang kita itu berbenturan dengan energi yang sangat kuat. Jadi bagaimana kita harus bisa menetralisir, dan bagaimana kita harus bisa menjaga kesehatan kita juga, itu penting. Gak sembarangan orang juga. Terkadang kita berpikir apa iya, apa benar, tapi memang dari semua yang selama ini aku alamin benar-benar luar biasa. Tadi aja. Jadi tadi dalam penguakan sisi di wilayah itu ada sedikit membentur ya. Ya betul, ada benturan energi-energi yang sangat kuat, dan ada beberapa makhluk lain yang mencoba untuk mengganggu Kegiatan kita tadi kan. kegiatan kita tadi. Ya bagaimana sih ya, kalau diceritakan itu terlalu susah untuk dimengerti, tapi memang benar, dan adanya itu memang kita harus waspada. Jadi ya tadi ya teman-teman, waktu kita lakukan mediumisasi di salah satu tempat di salah satu padepokan itu ada makam keramat juga teman-teman. Cuma kita nggak masuk di wilayah makam keramatnya, cuma kita ada di posisi sebelah kiri di wilayah itu. Dan ketika saya mau masuk ke sana memang sedikit berbeda teman-teman. Jadi apa ya, banyak sekali hal-hal yang menarik gitu loh. Ya, di sana memang banyak sekali hal-hal yang menarik, Ya, semacam badan kita sebetulnya tadi gatel banget ya. banyak yang yang Sampai- mengganggu juga. Aktivitas di sana itu sangat aktif, dan karena Tadi gini, benturan kita tadi kan mengundang yang jauh yang ada di wilayah sana masuk ke wilayah mereka, ya, sehingga terjadinya kita benturan interaksi. apa ya, Ki? Iya, Apa gimana jadi ya, gini, ketika kita mengkuak sisi lain di wilayah sana, ada sesuatu medan yang berbeda ya, yang bisa dirasakan oleh golongan mereka, Iya, sehingga mereka ingin mengetahui, tetapi mereka untuk masuk ke wilayah sekelilingnya itu dia segan teman-teman. Akhirnya dia itu melalui media yang berbeda ya, sehingga kami sempat kewalahan tadi teman-teman ya, gatal semua badan kita. Tapi alhamdulillah nih semua udah kita netralisir. alhamdulillah udah mendingan semua. Makanya kita dimanapun berada, kita harus menjaga kesopan santunan, dan kita harus bisa menjaga tutur kata kita, perilaku kita. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus lebih baik lagi. Alamat saya di Jalan Langkap Kang, Gumilir. Ya, alamat saya di Langkap di Jalan Gumilir. Apa ini? Kalau penarikan benda gaib enggak Kang, serius bisa. Bisa Kang Mas. Jadi gini, penarikan sesuatu benda-benda gaib yang memang ada posisinya di dalam benda gaib ya, itu memang bisa teman-teman, dan itu memang ada keilmuannya ya, ada keilmuannya. Jadi gimana ya caranya ya untuk memahaminya ya. Jadi gini, ada sebuah doa yang memang sudah kita pelajari,
dan itu memang sudah terterap dan menjadi sebuah keilmuan ya. Dan ini bukan setting-setting teman-teman, bukan di setting. Jadi bukan kita naruh benda pusaka terus kita setting gitu, bukan ya. Bukan, itu ada caranya ya. Ada caranya. Sinyalnya, kok sinyalnya ini ya? Mungkin ada benturan energi atau Kan semacam saya benda-benda pusaka yang sudah saya seperti bawa tadi. kan sudah saya simpan. Di setting koyo wah gini teman-teman. Nih, Nakula Jawa Mandiri. Gini teman-teman, jangan melihat seseorang itu dari sisi keburukannya ya. Karena gini, semua orang itu ada sisi kekurangan dan keburukannya ada. Tetapi ketika kita melihat sesuatu hal yang buruknya, jangan disampaikan. Jadi kita cukup tahu, oh ya beliau ternyata sisi keburukan beliau itu seperti ini gitu ya. Tapi kita tidak usah kita luarkan. Agar apa? Agar terhindar dari rasa sifat iri, dengki di dalam diri kita. Kita hilangkan sifat itu. Walaupun kita tahu ya, saya pun sering memahami teman-teman. Saya tahu persis seperti apa Gus Samsudin, seperti apa Ustadz Ujang Bustomi. Mungkin Ustadz Ujang Bustomi pun tahu seperti saya, tetapi ruangnya tidak dibuka. Tapi kalau kita misalkan ketemu langsung, Kang, sebetulnya ini tadi yang dibuat Kang Arianto Petuk seperti apa gitu kan. Jadi nanti akan enak nyambung gitu ya. Jadi akan nyambung, jadi akan dibukakan bahwa ini loh konten yang saya buat bentuknya hiburan, ada juga konten untuk berbagi, ada juga konten edukasi itu ya teman-teman. Ini ya. ada yang tanya lagi, Bang. Apa itu? Mediumisasi lagi dong, Kang. Tadi saya ketinggalan baru masuk nih. Wah, tadi kita udah mediumisasi ya. Kita tadi udah mediumisasi, bahkan tadi Mbak Lucy sendiri yang apa ya bahasanya itu masih yakin atau tidak yakin, dan alhamdulillah beliau bisa itu ya secara untuk mediumisasi, walaupun itu adalah pendampingan dari beliau. Ternyata banyak juga ini yang tertarik dengan batu aki ya, kayak sama ini. Kip. Ini punya batu akik saya. Memang saya lagi pakai teman-teman, lagi suka aja pakai ya. Kebetulan ini lama. Ya betul, kita ambil manfaatnya aja. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa bantu tap-tap layarnya. Mediumisasi apa lagi? Karena mediumisasi yang saya lakukan itu bukan mediumisasi untuk hiburan atau main-main, bukan teman. Jadi gini, ketika saya melakukan mediumisasi itu adalah sesuatu yang ingin saya ketahui untuk penguakan sisi lain. Sebetulnya ada nggak sih sesuatu tuah-tuah yang seperti itu ya, jadi seperti itu namanya mediumisasi teman-teman, atau penguakan sisi lain itu bukan untuk main-main, bener, bukan untuk main-main, bukan untuk apa ya bahasanya membuat heboh atau tidak teman-teman. Dan ini harus betul-betul ada suatu pendampingan, betul-betul ada pendampingan, dan tidak semua bisa dilakukan secara terbuka teman-teman. Dan ini pelan-pelan. Kenapa saya mengajak Mbak Tina? Karena ketika ada proses pembimbingan, ketika saya melakukan mediumisasi, alhamdulillah dia punya wadah yang bisa ditempatkan sebagai mediumisasi ya. Jadi seperti itu. Dan tadi ya teman-teman, waktu kita ngobrol dengan Mbak Lucy sendiri itu tidak percaya, benar-benar nggak percaya gitu. Iya benar. Dan saya sempat tadi begitu lama ya teman-teman. Kenapa saya lakukan begitu lama? Karena untuk bisa mengontrol sesuatu yang ada di wilayah, untuk bisa sinkron dengan kondisi wadahnya, ini agak sedikit mau siap, dia enggak, mau siap enggak. Akhirnya kan kita pukul dari belakang, duk, ketika kosong kita dem gitu. Dan pendampingan yang tadi di Mbak Lucy itu adalah pendampingan yang ada di wilayah dia. Cuma saya lihat sering ngelantur kalau malam dia. Iya, tadi itu sangat gemoy, melebihi gemoynya Tina Tun. Namanya Mbak Lucy. Gitu. Jam berapa ini? Jam Ya, jam 12:30 ini. Sudah ya?
Kita sudah Pak istirahat. Oke, Iya, lanjut baik. besok. Lanjut besok ya teman-teman. Iya, teman-teman, kita sudahi dulu. Ya, dilanjut besok ya. Nih agak jauh di sini dong kamera. Sini dong Mbak Tina dong. Sini dong juga. Mbak Tina ikut gabung dong. Mbak Lucy Tomo tapi manis. Makasih. Salam Rahayu. Aduh, ini sosok pendampingnya ada 2 ya. Gemoy-gemoy semua ini. Sini. Kok apa? Ditutup oleh Mbak Tina dan Mbak Lucy. Ya. Saya mau minum dulu. Oke. Isi 2 tak Kang? Enggak lah. Oke. Satu aja nggak bisa habis ya. Gimana? Sudah? Ya. Ya udah ayo kita closing lah. Banyak Ya, terima terima kasih buat Silakan, Mbak semuanya Terima kasih yang sudah bergabung dan tap-tap tap-tap layarnya. Jangan lupa saksikan di channel Arianto Petuk Pembolangan berikutnya. dan kita insya Allah akan melakukan yang lebih baik lagi Ya. dan jangan disalahgunakan. Kita ambil manfaatnya dan kita selalu berdoa supaya dimudahkan rezeki dan kelancaran dan kesemua. Amin. Amin. Terima Amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Kita bisa bergabung kembali besok. Saksikan lagi di live berikutnya di channel Mas Arianto Petuk. Oke siap. Makasih ya Mbak Terima Lucy, kasih, ya. Mbak Tina semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu panjenengan. Amin. Tetap jaga kesehatan ya. Ya. Kita Salam Rahayu dari Tina. Dari Lucy juga. Tina mohon undur diri dulu. Ayo. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Oke teman-teman banyak terima kasih ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melakukan beberapa mediumisasi ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau saya lakukan di dalam lain ya, anggaplah sesuatu jalinan tali silaturahmi. Dan bila mana ada sesuatu kekurangan dalam saya menyampaikan, dalam edukasi pembahasan, saya juga mohon maaf ya teman-teman, karena jujur saya masih banyak belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk pada malam hari ini ya, kita sudah ternyata tidak terasa hari raya semakin dekat ya. Jadi tetap semangat, tetap kuatkan kekuatan ini. Tadi saya pun ada luka di sini, Ki. Mana? Sampaikan memar ya kan? Yang tadi kita benturan di sana ini. Mana? Di sini ada benturan tuh yang sangat kuat, sampaikan memar mata. Oh iya, yang Iya, tadi ya. ya. Yang Nah. tadi itu benturan yang tadi yang sangat kuat energinya. Mantap baunya rasanya. Oh yang tadi ya, yang Iya betul. akhirnya Yang saya pembolangan cepat-cepat. pertama. Yang Iya. pembolangan pertama. Iya yang ya. di sana itu tadi. Karena ada benturan yang sangat kuat sampai mengakibatkan mantap nih, sampaikan bengkak Ya kepala. udahlah, nanti kita netralisir. Kepala, lagi. mata semuanya ya. Itulah resikonya. Itu tadi teman-teman ya, kejadian di Pangwakan tadi. Makanya saya cepat-cepat tadi saya keluarkan itu ya, karena benturan-benturannya terlalu besar. Jadi itu saja ya teman-teman, banyak terima kasih. Minal aijin wal faizin, sama-sama. Bil Iblis Aquarium, salam hormat, salam santun untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman, jalin tali silaturahmi ya, selalu ya teman-teman. Dan bila mana ada, sekali lagi teman-teman, bila mana ada sesuatu hal-hal energi atau sentuhan energi buruk yang tersentuh kepada sahabat-sahabat Arianto Petuk, saya mohon maaf ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa mudiknya tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga kekuatan iman dan takwa di hati kita semua. Mungkin itu saja untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.